Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam yang kita yakini di dalam agama kita adalah sebuah ucapan yang tidak akan pernah tergantikan dengan salam-salam yang lain. Nah, sebagai muqaddimah dari pembahasan ini adalah kita mengetahui setiap orang, setiap individu atau kelompok tertentu itu memiliki ucapan salamnya masing-masing dengan bahasanya masing-masing. Misalnya dalam Islam tentu kita mengucapkan Assalamualaikum. Lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga seperti ucapan Sabahul khair, Masa'u al khair. Kemudian juga ada yang mengucapkan Good morning, Good afternoon, dan juga Good evening atau Good night. Nah, juga seperti salam-salam yang lain yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Nah, untuk sekedar komunikasi sosial dan fungsi kebahasaan, semua ucapan salam tersebut bisa saling menterjemahkan dan menggantikan, kecuali salam yang kita ucapkan di dalam agama kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini kenapa? Karena alasan sebagai berikut ini. Salam yang kita ucapkan itu sesungguhnya adalah merupakan identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Satu di antaranya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa sahabatmu, saudaramu orang Islam, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kalau begitu, salam merupakan identitas bagi setiap muslim. Yang kedua adalah kedudukan salam di dalam agama kita ini adalah merupakan penyempurna keimanan pada diri seorang mukmin. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Salasun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman. Ada 3 hal, kalau ini tergabung di dalam diri seorang muslim, maksudnya dia telah menyempurnakan keimanannya. Yang pertama adalah al-insafu min nafsik. Engkau bersikap adil terhadap dirimu sendiri. Dan yang kedua adalah badlus salami lil alam. Engkau ucapkan salam kepada setiap orang. Yang ketiga wal infaqu minal iqtar. Berinfak ketika kita dalam posisi pas-pasan. 3 ini kalau dilakukan artinya itu dia telah menyempurnakan keimanannya. Yang ketiga adalah bahwa salam itu punya makna dan konsekuensi. Apa itu? Yaitu bermakna dia telah memberikan rasa aman kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza darabtum fi sabilillahi, jika kamu pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka telitilah, carilah keterangan terlebih dahulu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu ini bukan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Artinya salam telah memberikan jaminan kepada seseorang. Jaminan terhadap dirinya, juga jaminan terhadap hartanya, kehormatannya, jiwa, dan raganya.
Yang keempat, ucapan Assalamualaikum itu bukan saja menjangkau orang yang hidup, bahkan juga menjangkau orang yang sudah mati. Bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mengingatkan kita kalau kita ziarah kubur, ucapkanlah doa ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga Allah mencurahkan kepada kalian keselamatan, wahai ahli kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami insyaallah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya bermohon kepada Allah untuk kita semuanya dan untuk kalian semuanya keselamatan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, alasan berikutnya adalah bukan saja salam ini merupakan identitas bagi setiap muslim yang hidup di atas dunia ini, justru juga salam ini adalah salam ahli syurga nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Kalimat penghormatan yang mereka ucapkan ketika mereka berpapasan di dalam syurga itu, mereka saling mengucapkan apa? Assalamualaikum. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah sudah sediakan untuk mereka pahala yang besar. Dan juga Allah sebutkan di dalam surah yang lain, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kemana? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim. Mereka masuk ke dalam surga, yang surga itu sifatnya mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa salam mereka? Tahiyyatuhum fiha salam. Kalimat yang mereka ucapkan sebagai rasa penghormatan antara satu dengan yang lainnya itu adalah ucapan Assalamualaikum. Nah, saudara-saudara sekalian, ucapan salam ini juga Allah jadikan sebagai asbab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia sekaliannya, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagi makan kepada orang fakir dan miskin, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat malam, qiyamul lail, tahajud sementara orang lain tidur, lakukan. Maka tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat." Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Nah, dengan demikian, saudara-saudara sekalian, Islam tidak menyediakan ruang yang menjadi alasan seseorang untuk menukar salam ini dengan salam-salam yang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menyebarkan salam ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, "Walladzi nafsi biyadihi." Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kamu tidak akan pernah masuk surga sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan dikatakan sempurna imanmu kecuali setelah kamu saling kasih sayang, saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan, jika kamu lakukan, idza fa'altumuhu tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang. Apa dia? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khairun?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik dalam Islam ini? Maka baginda mengatakan, "Tut'imut ta'am," engkau bagi makan kepada orang fakir dan miskin. "Wa taqra'us salam," engkau ucapkan salam kepada siapa? "Ala man arafta," kepada orang yang engkau kenal.
wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis ini muttafaq alaihi. Nah, saudara-saudara sekalian, dulu Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan teguran yang sangat keras kepada Bani Israel yang ngeyel ingin menukar sesuatu yang sangat baik, punya kualitas yang luar biasa, makanan yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu? Manna wa salwa. Tapi mereka tidak syukur kepada Allah. Mereka ingin menukar dengan makanan yang lain yang lebih rendah kualitasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan mengatakan begini. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian ingin menukar sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Nah, kalau itu yang terjadi, saudara-saudara sekalian, maka balasannya adalah kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat dahsyat. Maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Allah timpakan ke atas mereka kehinaan dan kesengsaraan, wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum, kenapa? Itu mereka dapatkan. Kenapa mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sediakan azab yang pedih, Allah murka kepada mereka. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Itu semuanya adalah maksiat yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka adalah semuanya perbuatan yang melampaui batas. Karena itu, salam dalam agama kita, agama Islam, tidak akan pernah tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.